Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la haula wa la quwwata illa billah. Hadis Bukhari, materi kita saat ini bab yang ke-6 di kitab Fathul Bari, juz pertama, Babu abwalil ibili wad dawab wal ghanam wa marabidiha. Hadis Bukhari 233. Haddatsana Sulaiman ibn Harbin qala haddatsana Hamad ibn Zaid an Ayyub an Abi Kilabah an Anas qala. Kata sahabat Anas, qadima unasum min Uqlin aw Urainah. Datanglah orang-orang dari Uqail dan Urainah, kata sahabat Anas, fajtawul Madinah. Kemudian dia tidak seperti biasanya udaranya sehingga kaget, jadi mempengaruhi kesehatannya. Fa'amarahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam biliqah. Kemudian Nabi memerintahkan, kalau kamu sakit sana lagi kamu menemui itu pengembala onta, wa ayyashrabu min abwaliha wa albaniha, minum itu nanti susunya. Jadi kalau darurah sih sebenarnya kalau kamu darurah itu apa saja boleh kalau darurah. Kalau nggak darurah ya nggak boleh. Seperti makan ular kalau darurah boleh. Kalau nggak darurah ya nggak boleh. Sama dengan mohon maaf pipis onta kalau darurah boleh. Kalau nggak darurah ya janganlah, itu kan kotoran itu. Fantalaku falamma sahu qatalu ra'iyal Nabi sallallahu alaihi wasallam wastaqu an-na'am. Ternyata dia berkhianat, sudah Islam jadi murtad, lalu dia minum itu air susu onta, lalu pengembala onta itu pesuruh Nabi itu dibunuh, ontanya diambil. Faja al-khabar fi awalin nahar faba'atha fi atharihim. Kemudian di awal siang dia berita itu karena ada dua pengembala, yang satu mau dibunuh tapi dia keburu lari, lapor sama Nabi, yang satu dibunuh. Dilaporkan lalu disuruh kejar. Falamma irtafa'an naharu ji'a bihim. Begitu habis dohor ketangkep itu. Fa'amara faqata aydiyahum wa arjulahum wa sumirat a'yunuhum. Kemudian dihukum dengan tegas karena dia sudah mencuri, membunuh, Masya Allah, murtad dan lain sebagainya. Lalu tangan dan kakinya dipotong dan matanya juga dikasih pelajaran tegas. Kemudian ditaruh di panasan, yastaskun fala yusqaun. Karena mereka meskipun mereka minta bantuan ya nggak bisa dibantu karena itu perbuatan hasil dia sendiri. Apalagi dulu mereka betul-betul Nabi sampai di ekonomi Nabi kan dulu Nabi ditaruh di gunung, lereng gunung, nggak dikasih makan, nggak dikasih minum. Kalau ada pedagang menghampiri ke situ nggak boleh. Dia mengharap betul-betul Nabi meninggal. Oleh karena ini juga kisos ini. Ini hadis Bukhari 233, 1501, 3018, 4192, 4193, 4610, 5685 sampai 6727, 6802 sampai 6899. Fathul Bari juz 1 halaman 442 sampai ke belakang nih panjang sekali. Itu sampai 451. Fala yakun fihi hujjatun ala anna ar-raus tahirun kama annahu la hujjata fi dzalika anna ad-dam tahir. Dalil seperti itu kalau darurat pipisnya onta boleh diminum bukan menunjukkan bahwa kotoran dan pipis onta itu suci, sama dengan darah. Ketika kita darurat akhirnya misal harus minum darah, ya kalau darurat babi pun boleh, tapi bukan menunjukkan bahwa darah itu suci. Itu kan kalau dalam keadaan darurat.
وقياس غير المعقول على المعقول غير واضح لأن الفرق بينهما متجه لو ثبت أن روث المعقول طاهر وسنذكر ما فيه قريبا والتمسك بعموم الحديث أبي هريرة الذي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه الذي صححه ابن خزيمة وغيره مرفوعا بلفظ استنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه أولى لأنه ظاهر في تناول جميع الأبوال فيجب اجتنابها لهذا الوعيد. Meskipun nanti ada pendapat yang lain, tapi tetap itu kotoran, najis ya, nggak boleh. Innal madinata tanfi khabathaha. Wa dhahaba asy-Syafi'i wal jumhur ila al-qawli bi najasatil abwal wal arwath kulliha min ma'kulil lahmi wa ghairihi. Kalau menurut Imam Ahmad itu tidak najis air kencing onta, makanya ada yang minum. Tapi kalau menurut jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i, najis lah. Orang itu kotoran keluar. Tanyalah semua dokter, itu kan kotoran. Ampas dan kotoran. Baik itu dagingnya hewan itu bisa dimakan atau tidak. Dan itu hanya untuk darurat. Di samping berdasarkan hadis Bukhari, berdasarkan juga Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad fassala lakum ma harrama 'alaikum illa ma turirtum. Sudah dijelaskan mana yang halal, mana yang haram, kecuali kalau darurah. Daripada mati, nggak boleh milih mati. Makan, minum sedikit yang haram, sedikit aja, baru setelah itu cari yang halal. Al-An'am ayat 119. Nabi juga mengingatkan, innallaha lam yaj'al shifaa'a ummati fima hurrima 'alaiha. Nabi diberi pesan oleh Allah. Lalu Nabi menyampaikan bahwa Allah tidak pernah menurunkan syifa ummati, obat dari sesuatu yang haram. Jadi nggak ada dari anak tikus, itu nggak boleh itu. Nggak ada obat dari sesuatu yang diharamkan. Anak tikus haram, haram lah. Meskipun ada orang berpendapat, yang haram itu kan yang cuma 4. Mohon maaf, babi, anjing, lalu darah. Berarti tikus halal. Nanti lama-lama kotoran manusia juga halal. Karena nggak ada di Quran bahwa itu haram. Nggak begitulah. Jadi astagfirullah. Mohon maaf. Innaha laisat bidawa. Sesuatu yang menjijikkan itu, menjijikkan, jembak, kotor, itu haram. Kecuali kalau darurat. Illa maturirtum. Kenapa? Karena Allah mengingatkan melalui lisan nabinya, sesuatu yang haram itu laisat bidawa, bukan obat. Inna ada penyakit. Jadi anna fil khamri syifa. Loh, kalau itu kan ada obat. Tapi obat lebih banyak penyakitnya. Seperti khamr itu kan. Meskipun disampaikan bahwa khamr itu bisa jadi sedikit obat, tapi mudaratnya lebih banyak. Wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Dan bukan untuk menunjukkan bahwa khamr itu suci. Inna fi abwalil ibil syifa lidarabah butunihim. Misal ada orang yang menyampaikan bahwa pipisnya onta itu sebagai obat bagi orang yang sakit perut dan atau pencernaan. Iya, meskipun ada sedikit mengandung obat, tapi itu bukan obat, justru penyakit karena mudaratnya lebih banyak, sama dengan khamr. Jadi yang dibunuh dulu orang yang angon pesuruh Nabi itu namanya sahabat Yasar. Lalu suruh kejar oleh Nabi, dikejar oleh sahabat termasuk sahabat Ansar, sahabat Muhajirin. Jumlah orang yang ngejar itu sekitar 20 rajulan, 20 orang. Wa dzakaru anna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ba'da dzalika 'anil matsalah bil ayah allati fi suratil Maidah wa ila hadza mal al-Bukhari wa hakahu Imamul Haramain fi nihayati an Asy-Syafi'i wa istashkala al-qadi Iyad adam sakihim al-ma'li al-ijma' anna man wajaba 'alaihi al-qatl fastasqa la yumna. Ini banyak, ini hanya ijtihad, pendapat-pendapat. Jadi tapi yang jelas ada yang berpendapat bahwa hukum kisos itu terjadi dan apabila mau dikisos ya boleh, tapi kalau mau dihukum bunuh begitu saja tanpa harus
misal dia dikisos dulu, dalam pengertian kalau dia memotong tangan, mencungkil mata dan lain sebagainya, lalu terakhir dibunuh, boleh langsung dibunuh saja tanpa harus disiksa dulu, meskipun mereka tadinya dia membunuh dengan cara menyiksa dulu. Wa fihi qatlul jamaah bil wahid sawa'un qatalu ghilatan aw harabatan in qulna inna qatlahum kana qisasan. Jadi ada yang berpendapat dengan hadis yang disampaikan di materi kita barisan ini, apabila orang membunuh seorang dengan ramai-ramai, maka bisa saja orang yang beramai-ramai itu dihukum sama. Kenapa? Karena dia punya andil untuk menghabisi nyawa seseorang. Islam mengajarkan nyawa seseorang itu sangat berharga, bahkan lebih berharga dari Ka'bah yang kita muliakan. Lalu bagaimana dengan hadis Bukhari 234 bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli qabla ayyubna al-masjidu fi marabidil ghanam. Nabi itu pernah sholat katanya di kandangnya kambing. Lalu beranggapan bahwa kandang kambing itu suci. Maksudnya jangan dibayangkan kandang kambing yang kotor banyak najis seperti di tempat kita. Kita tahu di luar negeri kandang kambing itu yang dimaksud kambing di sana kan dilepas, bukan diikat. Yang di sana banyak kambing berteduh, maksudnya mungkin sudah kering dan tidak kotor. Itu pun terjadi sebelum dibangunnya masjid. Setelah dibangun masjid itu artinya dalam keadaan darurat. Setelah dibangun masjid, Nabi nggak pernah lagi sholat di kandang kambing. Ini hadis Bukhari 234, 428, 429, 1868, 2106, 2771 sampai 2779, 3932, Fathul Bari juz 1 halaman 450 sampai 451. Kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, annan Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahum bi bina'il masajidi fid dauri wa an tutayyab wa tunadhif. Jadi Nabi itu senang kalau tempat itu bersih, harum. Itu Nabi senang, dirinya maupun rumah maupun masjid. Nabi itu paling senang. Dan Nabi selalu ngingetin, wahai Siti Aisyah istriku, rumah bersih, kamar mandi bersih, masjid bersih, badan kita bersih, baju kita bersih dan harum. Ini ada dalam Fathul Bari juz 1 halaman 425. Kalau dari atas saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa ghairuhuma sahahu Ibnu Huzaimah wa ghairuhu wa li Abi Daud nahwahu min hadits Samurah wa zada wa an nathuraha qala wa hadha ba'da bina'il masjid wa ma idda'ahu minan nasi yaqtadi al-jawaz thumma al-man'u wa fi nadharun li'anna idhnahu sallallahu alaihi wasallam fi salati fi marabidil ghanam thabit inda Muslim min hadits Jabir ibni Samurah na'am laisa fihi dalalatun ala taharati marabid. Jadi ketika Nabi pernah sholat di kandang kambing itu karena darurat dan belum ada masjid, dan tidak menunjukkan bahwa kandang kambing itu semuanya suci. Lihat kandang kambingnya. Justru Nabi, kata Siti Aisyah, setelah ada masjid gak pernah sholat di kandang kambing. Apalagi Nabi memerintahkan semua tempat, bahkan dirinya itu harum dan bersih. Tapi ini tentu bagi kita kaum laki-laki, apalagi perempuan, kalau di rumah. Kalau di luar maka kita mesti menjaga jangan sampai terlalu mengekspos tentang bau parfum dan lain sebagainya. Lakin fihi aidan an-nahyu 'anis shalah fi ma'atinil ibil. Bagaimana tentang kandang onta? Kandang onta jelas tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dalam pengertian kalau di situ banyak najis. Falau iqtada al-idhnu at-taharah laqtada an-nahyu at-tanjis wa lam yaqul ahadun bil farqi lakin al-ma'na fil idhni wan nahyi bi syai'in la yata'allaqu bit taharati walan najasa wa huwa annal ghanam min dawabil jannah wal ibil khuliqat minasyayatin. Juga tidak menunjukkan bahwa kalau kambing itu termasuk hewan surga, sedangkan onta itu
diciptakan dari setan. Wah, jauh lagi. Semua yang menciptakan kambing maupun onta itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi dilihat dari segi najis dan tidaknya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.